Dengan teman-teman seperti apakah saudara bergaul? Bagaimanakah saudara mempengaruhi dan bagaimana saudara dipengaruhi? Hope for Today terambil dari Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, masih dari pasal 13 kitab Amsal. Ayat hari ini berbicara mengenai pengaruh pergaulan. Bergaul dengan semua orang adalah kebutuhan dalam hidup manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai orang Kristen, tentunya kita juga tidak akan memilih-milih teman, tetapi menurut ayat kita hari ini, ada hal penting yang perlu dipahami, yaitu menjaga batasan hubungan kita dengan orang lain. Untuk apa? Untuk menjaga agar pergaulan itu tidak memberi pengaruh yang buruk bagi kita dan membuat kita menjadi seperti dia atau mereka. Mengapa? Dengan sangat jelas Amsal menyatakan bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bahkan Margaret Thatcher pernah berkata, tunjukkan padaku teman-temanmu, maka aku akan menunjukkan kepadamu masa depanmu. Show me your friends, I will show you your future. Ayat-ayat dan pernyataan ini menunjukkan pergaulan dapat membentuk cara kita berpikir, berbicara, bahkan berperilaku. Pergaulan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dan tujuan hidup kita. Jika kita sering bergaul dengan orang yang suka berbicara kasar, kemungkinan besar kita akan tertular dengan kebiasaan tersebut. Ya, kitab Amsal menasihati kita untuk tidak bergaul dengan yang pertama, pribadi yang bocor mulut atau tukang gosip, Amsal 20 ayat 19. Yang kedua, pribadi yang lekas gusar, cepat khawatir, Amsal 22 ayat 24. Ketiga, pribadi pemarah, Amsal 22 ayat 24. Kemudian yang keempat, pribadi yang jahat atau hidup yang tidak benar, Amsal 24 ayat 1. Yang kelima, pribadi pelahap atau orang rakus, Amsal 28 ayat 7. Jangan bergaul atau berteman dengan mereka. Mereka bukanlah pasangan pergaulan yang baik, tetapi jangan hindari mereka. Jaga batasan. Bisa saja kita akan mempengaruhi mereka untuk menjadi baik. Sama halnya jika kita bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Jika kita memiliki komunitas positif, komunitas yang berisi kumpulan orang-orang yang takut akan Tuhan, maka kita pun akan dipengaruhi menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Jadi dengan teman-teman seperti apakah kita bergaul? Bagaimanakah kita mempengaruhi dan bagaimana kita dipengaruhi? Harapan terbaik hari ini adalah mengindahkan nasihat didikan Tuhan agar kita dapat bergaul dengan pribadi-pribadi yang tepat, yang dapat mengangkat kerohanian kita, menjadikan kita bijak, baik, bertanggung jawab, tangguh, dan rendah hati. Terima kasih untuk firman-Mu, kiranya boleh menguatkan, meneguhkan, bahkan memberkati semua pemirsa yang menonton channel ini. Berkat Tuhan boleh menjadi bagian mereka dan berkat firman-Mu boleh dihidupkan dan diterima dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Baik, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kiranya Saudara boleh terus dikuatkan, diteguhkan melalui firman Tuhan dari renungan Hope for Today.